وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Lalu seenaknya saja dia mengatakan seakan-akan mengajak, udahlah itu hanya khilafiyah, jangan sampai apalah bahasanya terprovokasi. Suasana sudah nyaman. Nyaman apa? Kawan-kawan saya yang diusir, kawan-kawan saya yang terusir, yang diceraikan di Kalimantan, diusir di Solotigo, diusir di Jogja, diusir di Batang, di Jakarta. Mana lagi? Terus kita hanya cukup, oh ya itu hanya khilafiyah, ukhuwah basyariah aja, secara ukhuwah kemanusiaan saja nggak terima loh. Terus kita untuk menghormati, oh ya pendapatnya kayak ngono, kita hormati aja. Loh, macam apa ini? Anda seorang intelektual loh. Bahkan saya lihat Anda itu seorang profesor. Lalu Bu Soib mengatakan, ayolah kita, kalau memang itu khilafiyah, mari kita duduk bersama, diskusi. Coba kisarannya sampai ranahnya khilafiyah dia mana? Apa jawabnya? Untuk saat ini belum bisa. Ya jelas. Dan itu mungkin selamanya nggak bisa. Kalau masih model berparadigma lama, selamanya nggak bisa itu. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini ya, sambil saya santai ya, Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih melaksanakan ibadah dengan semangat dan tetap dalam istiqomah keimanan, hidayah Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi. Dan jangan lupa saya ingatkan, siapa yang belum puasa Syawal, masih waktu kurang lebih 10 hari, monggo. Yang sudah berniat untuk puasa Syawal, puasa sunnah, saya ingatkan, sudah waktunya sudah mulai mepet 10 hari, maka tentunya segera saja. Dan tak lupa terus semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Dalam perkembangan situasi seperti ini, alhamdulillah rabbil alamin, sering saya ucapkan kalimat syukur kepada Allah atas usaha-usaha kawan-kawan, usaha-usaha teman-teman, usaha-usaha kita untuk menyadarkan para saudara tua kita, menyadarkan saudara tua kita, sahabat kita, keluarga kita, paklik, paman, teman dekat kita, teman jauh kita, mantan-mantan pengurus kita, dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Ternyata tidak hanya diserap oleh saudara tua kita, ternyata kaum muslimin secara umum banyak yang telah menonton, banyak yang telah menyimak, banyak yang telah mengamati, dan banyak yang telah akhirnya melakukan proteksi, penjagaan diri dari pemahaman jokam yang selama ini ditutupi berpuluh-puluh tahun, yang saat itu astagfirullahaladzim, kita juga ikut dalam memperjuangkan hizbiyah ini. Sedikit banyak kita juga ikut membesarkan, menyuburkan, mendakwahkan, bahkan juga dalam bahasa kita dulu mengamar ma'rufkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Hal ini, apa yang menjadi prediksi jokam sebenarnya? Ya, yang di dalam semakin
goyang sebenarnya, tapi secara bitonah, artinya secara bunglon. Walaupun kabar-kabar yang dihembuskan adalah kabar-kabar yang tetap dibutonahkan. Jadi Jukam itu sesama kawannya masih bitonah, tidak mau jujur, apa adanya tidak mau jujur. Di zaman yang serba terbuka seperti ini, mana mungkin kita bisa menutupi rahasia seperti dahulu? Mana mungkin kita bisa menutup rapat-rapat rahasia yang mana rahasia tersebut akan menjadikan aib. Di mana orang-orang, contoh dengan singkat saja, contoh orang-orang yang telah disidang misalnya. Contoh orang-orang yang telah dianggap sudah mulai terpengaruh dengan saya misalnya. Ya. Yang kemarin itu disidang atau yang disidang terpengaruh dengan saya katanya sih. Padahal saya nggak pernah mempengaruhi. Tapi mengajak saja itu. Nah, dia katakan kalau kamu tidak apa-apa. Kalau kamu itu tobat masih kemungkinan bisa diterima oleh Bapak Imam. Namun seperti ikhwan dan kawan-kawan yang sentral yang terus mengajak itu, wah tobatnya angel itu. Tobatnya itu harus minta, harus mengembalikan orang-orang yang keluar, yang diajak keluar itu. Lagian siapa yang mau tobat kepada Amir? Lagian siapa yang mau kembali kepada golongan hizbiyah yang nyata-nyata saat ini masih dalam berakidah-akidah takfiri. Dalam perkembangannya seperti awal tadi yang dari awal saya ucapkan, kembali kepada permasalahan pokok bahwa ternyata tidak hanya dinikmati, tidak hanya dilihat dan tidak hanya ditonton oleh para mantan. Tidak. Ternyata kawan-kawan kaum muslimin secara umum juga melihat, menonton, menyimak, menyikapi dan serta memproteksi jamaah-jamaah sekitarnya agar tidak ikut masuk. Dan bahkan apa yang kita hembuskan misalnya dalam hal masalah sobat obat pokat. Bagaimana Jokam ini melakukan diplomasi ketika ada kepentingan-kepentingan. Mereka pun akhirnya tahu. Mereka kaum muslimin akhirnya pun tahu bahwa ini adalah akal-akalan. Sehingga tidak heran ada salah satu pengurus DPW, salah satu pengurus DPW ya, yang telah memberikan, katanya dalam bahasanya, bicara hati ke hati kepada yang saat ini yang bermasalah di Majenang, yaitu Gus Soim dalam hal ini, yang dalam WA-nya saya baca mengajak untuk bicara hati ke hati, untuk saling menghormati khilafiyah, untuk saling menghormati perbedaan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, sejak kapan Jukam itu mengenal khilafiyah? Jujur hak kami dari dulu tidak dikenalkan istilah khilafiyah. Kami dari dulu, jangankan masalah akidah, perpecahan fikih saja, khilafiyah dalam fikih saja itu menjadikan hukum seakan-akan tidak sah. Ya. Gara-gara doa bismika Allahumma wa bismika ahya wa amut. Kalau di Jukam Allahumma bismika amutu wa ahya, ketika ada yang berdoa yang seperti pertama tadi bismika Allahumma bismika ahya wa amut, wah ini gak manggul nih. Ini gak manggul, gak sah ini kitab karangan ini. Ternyata ketika kita cek ada di Kitab Musita. Ketika ada orang yang sujud atau ruku atau berdiri dari sujud, kakinya dulu, tangannya dulu, itu sudah menjadi tanda ini jamaah atau tidak ini. Benar apa tidak? Mungkin gak jamaah sih. Jangankan kita dikenalkan istilah khilafah, sejak kapan? Jadi seorang pengurus DPW ini kan tingkat provinsi ya, salah satunya mau mengajak bicara hati ke hati dengan Gus Soim di saat terjadinya persengketaan wakaf yang ada di Majenang tersebut, yang ada di Majenang itu, seakan-akan kita disuruh menghormati. Lalu dengan tegas Gus Soim luar biasa. Saya salut. Beliau tidak mantan, yakin 1000% beliau tidak mantan. Namun dia juga merasakan bagaimana rasanya di sana sini diusir. Di sana sini terjadi perceraian. Di sana sini terjadi pemecatan. Di sana sini terjadi fitnah dan sebagainya.
Padahal beliau tidak mantan, tapi merasakan begitu sakitnya, begitu bagaimana hati mereka secara manusiawi. Lalu ada orang yang mengatakan bicara hati ke hati. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa itu sekedar, bukan sekedar untuk menghormati khilafiyah. Khilafiyah yang model apa? Khilafiyah yang model apa? Anda nggak tahu ranah khilafiyah. Anda nggak tahu ranahnya khilafiyah. Apa mencukup khilafiyah perbedaan? Perbedaan apa? Perbedaan sampai berujung pada pengusiran. Perbedaan sampai berujung pada dilarangnya masuk masjid, dilarangnya dan sebagainya. Dikafirkan loh. Enak lah. Khilafiyah sampai saling mengkafirkan tuh enak. Biasanya kan furuk tuh. Furuknya tuh. Kalau usul biasanya langsung ya kesepakatan ulama, apakah ini Islam atau tidak, itu kesepakatan jumhur ulama. Misalnya perbedaan antara Syiah dan Ahlussunnah atau Syiah dan Sunni, itu jelas. Itu, tapi kan ini sama-sama Islam. Lalu seenaknya saja dia mengatakan seakan-akan mengajak, udahlah itu hanya khilafiyah, jangan sampai apalah bahasanya terprovokasi, suasana sudah nyaman. Nyaman apa? Kawan-kawan saya yang diusir, kawan-kawan saya yang terusir, yang diceraikan di Kalimantan, diusir di Solotigo, diusir di Jogja, diusir di Batang, di Jakarta. Mana lagi? Terus kita hanya cukup, oh ya itu hanya khilafiyah. Ukhuwah basyariah aja, secara ukhuwah kemanusiaan saja nggak terima loh. Terus kita untuk menghormati, oh ya wis pendapatnya kayak ngono, kita hormati aja. Loh, macam apa ini? Anda seorang intelektual loh. Bahkan saya lihat Anda itu seorang profesor. Profesor. Lalu Bu Soim mengatakan, alulah kita, kalau memang itu khilafiyah, mari kita duduk bersama, diskusi. Coba kisarannya sampai ranahnya khilafiyah dia mana? Apa jawabnya? Untuk saat ini belum bisa. Ya jelas. Dan itu mungkin selamanya nggak bisa. Kalau masih model berparadigma lama, selamanya nggak bisa itu. Kalau masih model berparadigma lama. Kalau berparadigma baru pun sebenarnya ada cara itu, tapi tidak saya florkan ini. Ada cara-cara yang memang bagaimana cara istilahnya bahasanya, kalau apa istilahnya, menyadarkan seakar-akarnya. Ya tak lain melalui mantan sebenarnya. Dikawal melalui mantan. Dalam majelis-majelisnya dikawal melalui mantan. Dalam majelis-majelisnya diisi oleh mantan. Mungkin insya Allah sebagian kecil maupun sebagian besar akan bisa terbuka insya Allah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Insya Allah bincang sore kali ini, nah Bapak, ya di tempat agak-agak berbeda gitu aja ya. Nah, semoga Anda tersadar yang kawan-kawanku yang ada di dalam, dan semoga yang hijrah semakin kuat dan kaum muslimin secara umum semakin mengerti, kemudian membuat proteksi, membuat penjagaan agar keluarganya, masyarakatnya, jamaahnya, masjidnya tidak terpengaruh pada aliran-aliran seperti ini. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك